حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita melanjutkan kaji kita yang lalu. Di bulan lalu kita sudah bahas kaitannya dengan luasnya rahmat Allah yang berikan kesempatan kepada siapapun untuk bertaubat kapanpun, senyampang nyawa belum meninggalkan tubuh kita. Pada malam hari ini kita menyisipkan satu kajian yang punya keterkaitan dengan itu. Berbaik sangka kepada Allah dan ridho dengan ketetapannya. Para jamaah, kita sering menyaksikan karena kondisi kehidupan yang kadang-kadang kita diuji dengan ujian yang berat, menyebabkan kita menjadi tergoncang. Nah, ketika kita tergoncang itulah kemudian kita mengucapkan satu kalimat menggerutu. Lalu kita mengatakan Allah tidak adil, gitu ya. Tuhan tidak adil. Tuhan bosan dengan melihat tingkah kita, gitu ya. Dan Allah tidak pernah bosan. Allah Maha Suci dari sifat tidak adil. Nah, karena itulah kita membekali diri dengan menempa akidah yang kuat, keimanan yang kokoh, sehingga ujian apapun bisa kita hadapi dengan penuh kesabaran. Karena kita diuji oleh Allah, apapun yang kita kerjakan di dunia ini sebenarnya adalah ujian. Jadi semua yang kita hadapi di dunia ini ujian apapun kondisinya. Baik itu senang maupun susah itu ada ujian. Allah menyampaikan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku menguji kalian dengan kondisi yang baik, tapi juga diuji dengan kondisi yang buruk. Apakah dengan kondisi ujian yang baik itu orang berhasil, ataukah justru sebaliknya, diuji dengan bergelimangan harta itu orang menjadi berhasil, atau justru sebaliknya. Dan juga diuji dengan kesulitan, kondisi ekonomi yang sulit, hidup yang sakit-sakitan dan sebagainya. Menghadapi bulian di dalam hidup ini, yang kemudian jika kita tidak tahan orang menjadi putus asa. Nah, ini yang kemudian mengharuskan kita untuk menempa diri, memperkokoh akidah kita. Apa yang menjadi dasar memperkokoh akidah itu? Tentu kita menghayati, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya. Di antaranya yang perlu kita kokohkan, yang perlu kita tancapkan di dalam diri kita adalah mengimani Allah punya sifat Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita selalu sampaikan Rahman dan Rahim itu dari sumber kata yang sama, Ra-Ha Mim. Dari sisi pemahamannya Ar-Rahman ablaghu minar Rahim, lebih kuat, lebih luas cakupannya dari Rahim. Sehingga para ulama menyampaikan Ar-Rahman itu, sifat Allah Ar-Rahman itu mencerminkan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya tanpa pilih-pilih.
sehingga siapapun mendapatkan bagian dari rahmat Allah yang tercakup di dalam sifatnya Ar-Rahman. Sehingga kita sering menyaksikan bagaimana siapapun diberi kesempatan untuk menikmati anggota tubuhnya, kan gitu. Orang diberikan kesempatan menghirup udara, menghirup oksigen. Orang diberikan kesempatan untuk detak jantungnya berdetak tanpa berpikir. Paru-parunya berkembang kempis menghirup udara tanpa mikir. Nah, kita baru menyadari bahwa paru-paru itu ada masalah ketika sakit. Sesekali kita dikasih seperti itu supaya menyadari bahwa betapa pentingnya paru-paru, yang itu adalah pemberian Allah yang kita tidak pernah mikir itu. Ini adalah sifat Allah Ar-Rahman. Kemudian sifat Ar-Rahim, Allah mengasihi orang-orang mukmin. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Allah terhadap orang-orang mukmin itu beliau sangat penyayang, sangat mengasihi, sangat menyayangi. Karena Allah punya sifat Ar-Rahmanur Rahim, maka sebaliknya Maha Suci Allah dari perbuatan yang zalim. Maka ditegaskan di dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu sama sekali tidak mungkin menzalimi hambanya. Jadi Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Karena itu ketika ada hal yang serasa kita pedih, kita rasakan di dalam kehidupan ini, itu bukan manifestasi kezaliman Allah. Mesti ada maksud. Berarti ujian yang harus kita terima. Kemudian di dalam surat Yunus Allah juga menegaskan, innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Bahkan orang kafir pun tidak dizalimi oleh Allah. Tetapi walakinnan nasa anfusahum yazlimun, manusia sendiri itu yang sering menzaliminya dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang manusia justru menzalimi dirinya sendiri. Diberikan kesempatan makan tapi kemudian makannya melampaui batas sehingga melahirkan sakit. Sakitnya dia derita dan seterusnya. Jadi keterkaitan dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Suci dari melakukan perbuatan zalim. Di dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan, an Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Dzar, beliau menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis apa yang disampaikan? Fima rawa anillahi tabaraka ta'ala. Sebagaimana Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ini hadis qudsi. Annahu qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kepada diriku sendiri berbuat zalim. Maka konsekuensinya waja'altu bainakum muharraman. Maka aku jadikan kezaliman itu juga haram bagi kalian. Maka fala tadzalamu, janganlah kalian berbuat zalim. Jadi Allah Maha Suci dari melakukan kezaliman itu. Ini adalah dasar yang mengharuskan menjadi keyakinan kita bahwa setiap yang kita hadapi tidak mungkin itu ada tujuan buruk yang menghampiri kita semua. Mesti ada nilai kebaikannya apapun kondisinya. Ini keyakinan yang terus perlu kita bangun di dalam diri kita. Kemudian di dalam hadis qudsi pula Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, hadis sahih, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, berkata, gitu ya. Abu Hurairah bercerita seperti itu. Innallaha, sesungguhnya Allah kataba kitaban qabla ay yakhluqa khalq. Jadi Allah itu menetapkan satu ketetapan sebelum menciptakan makhluknya. Nah, di dalam kaitannya dengan itu Allah berfirman, inna rahmati sabaqat
Ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Fahuwa maktubun indahu fauqal arsy. Yang demikian itu sudah tercatat di arsy. Ini artinya apa? Kaitannya dengan yang ada di dalam Al-Quran tadi itu, wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Kemudian diperjelas lagi dengan hadis-hadis Nabi. Dan rahmat Allah itu melebihi kemurkaannya, karena Allah Maha memberikan rahmat. Karena Allah Maha memberikan rahmat, maka Allah memberikan kesempatan kepada manusia itu untuk menjadi orang yang berhasil. Salah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah adalah memberikan motivasi dan kesempatan bagi kita semua untuk berhasil dunia akhirat. Keberhasilan di akhirat berarti membebaskan diri kita sendiri dari dosa. Karena itu kita diberikan wasilah, fasilitas untuk bertaubat, kan gitu. Bahkan Allah memberikan kesempatan kepada kita bertaubat itu malam yughir, senyampang nyawa belum masuk ke tenggorokan kita. Itu adalah bagian dari rahmat Allah. Allah tidak memurkai kita, tapi justru memberikan kesempatan kita semua untuk bertaubat. Dan manusia itu potensi melakukan kekeliruan, maka kesempatan taubat adalah fasilitas yang diberikan bagi kita semua ketika kita punya salah. Sehingga dengan taubat itu, apabila taubat kita diterima, kata Nabi, jadi siapa yang bertaubat adalah kaman la dzambalahu. Siapa yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Ini bagian dari rahmat Allah melebihi kemurkaannya. Kemudian, nah, yang perlu kita waspadai justru adalah ini. Satu sisi Allah menuruti prasangka hambanya. Nah, jadi kalau kita kemudian terjebak berprasangka buruk kepada Allah, jadinya buruk kepada kita. Tetapi ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka akan baik dampaknya kepada kita. Dalam satu hadis yang juga diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, ana inta dhanni abdi bi. Aku selalu berada dalam prasangka hambaku. Jadi Allah mengikuti prasangka hambanya, maka janganlah. Ini yang kemudian menjadi dasar kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah. Termasuk dalam hal yang kita rasakan serasa tidak baik. Itulah para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajari kita mengucapkan hamdalah itu di dalam segala keadaan. Nah, sehingga ketika Rasul menghadapi kondisi yang baik, beliau menyampaikan hamdalahnya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya itu sempurnalah kebaikan-kebaikan. Jadi supaya tidak dibalik ini. Jadi ketika kita mendapatkan karunia, dapat rezeki gitu ya, dapat kenaikan jabatan, sembuh dari sakit, selamat dari kecelakaan, itu adalah kondisi-kondisi yang mengenakkan semua. Maka kita harus ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'mati, yang mana dengan nikmatnya itu tatimmus shalihat, sempurnalah kebaikan-kebaikan itu. Nah, dengan cara seperti itu berarti itu manifestasi syukur kita. Dan syukur itu adalah akan menghasilkan dua hal. Dengan kita bersyukur, pertama kita akan tidak dimasukkan orang-orang yang kufur nikmat. Yang kedua, dengan bersyukur nikmat kita akan ditambah. Karena la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur pasti akan ditambahkan kenikmatannya itu. Jadi itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kondisinya susah, ada musibah, Rasul masih tetap memuji Allah karena pada dasarnya Allah Maha suci dari kekurangan. Maka Nabi menyampaikan alhamdulillah
ala kulli hal. Jadi ungkapan alhamdulillahi ala kulli hal itu tempat membacanya bukan saat kita mendapatkan nikmat, tetapi saat kita diuji dengan kesulitan. Kita sakit, orang yang sakit kita masih tetap memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, dalam keadaan apapun tetap memuji Allah, begitu ya. Jadi supaya kita tidak keliru di dalam menggunakan ungkapan ini. Kadang-kadang kan kita ini kondisi baik pun mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Memang kalau kita ucapkan dari sisi arti tidak ada masalah. Tetapi jika kita mengucapkan dalam konteks tidak hanya arti ittiba ala rasul, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan contoh kepada kita, maka ketika menghadapi kondisi yang baik, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kondisi yang buruk, alhamdulillah ala kulli hal. Ini kaitannya dengan dasar. Kemudian di dalam hadis riwayat Ahmad, ini sama hadisnya, ana intadhanni abdi bi, maka falyadhunna bi masya'a. Maka berprasangkalah kepada menurut apa yang dikehendakinya. Ya, kita diperintah berprasangka kepada Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ini artinya apa? Allah menghendaki semuanya itu baik. Maka janganlah kemudian kita mau berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di sini, inna dhanna bi khairan, ketika manusia itu berprasangka kepadaku khairan dengan prasangka yang baik, maka itu falahu, itu akan kembali kepada dia. Wa inna dhanna syarran, apabila dia itu berprasangka buruk dengan prasangka yang buruk kepada Allah, falahu, maka akan kembali kepada dia. Ini hadis riwayat Muhammad di dalam Musnad. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmidzi menegaskan hadis yang tadi, inna husnadzan billah min husni ibadatillah. Sesungguhnya baik sangka kepada Allah adalah termasuk bagian dari tanda ibadah kepada Allah. Di antara kebaikan dari ibadah kepada Allah itu adalah berprasangka baik kepada Allah. Di antara sifat hamba yang baik itu adalah menyangka yang baik kepada Allah. Karena pada dasarnya berangkat dari sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim, berangkat sifat Allah yang maha suci dari kezaliman, berangkat dari sifat Allah yang rahmatnya mendahului kemurkaannya, maka tidak mungkinlah Allah itu melakukan praktek yang menyebabkan susahnya kita, yang menzalimi kita. Sehingga ketika ada hal yang dirasa buruk, maka itu harus kita kembalikan dengan beristirja. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika menghadapi musibah katakan inna lillahi. Ketika menghadapi musibah qalu, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini punyaan Allah. Karena kita punyaan Allah, Allah bisa berbuat apa saja pada kita, tetapi kita yakin Allah tidak menzalimi kita. Wa inna ilaihi rajiun, kepada Allah pula lah kita akan kembali. Nah, kemudian sesuatu yang harus kita yakini pula, sesuatu yang tampak buruk belum tentu buruk. Sesuatu yang kita rasakan tidak menyenangkan belum tentu itu sesuatu yang jelek buat kita. Kenapa? Dalam hal yang kita rasakan tidak menyenangkan itu, kita harus menyadari Allah maha mengetahui apapun yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Karena itu ketika sekarang dirasa tidak baik itu, jangan kemudian langsung keburu memvonis itu adalah keburukan, atau sebaliknya. Sehingga ketika para sahabat dahulu diperintah untuk perang itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya kan? Perang itu serasa tidak menyenangkan. Orang harus berhadapan-hadapan dengan musuh dan ancamannya adalah kematian. Maka sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka kemudian Allah mengingatkan, asa an takrahu syai'an, boleh jadi apa yang kalian tidak suka terhadap sesuatu, wa huwa khairul lakum, yang demikian itu justru baik untuk kalian. Nah, ini
Asa antakrahu syai'an, bisa jadi apa yang kita rasakan tidak baik itu, yang kita tidak suka, wa huwa khairul lakum, justru itu sebenarnya yang baik, yang kita baru menyadari kebaikannya sesudah kita lewati begitu ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, sebaliknya apa yang kita rasakan itu baik, yang kita cinta dengan itu, bahkan bisa jadi itu sesuatu yang buruk. Tetapi ketahuilah wallahu ya'lamu, Allah yang maha mengetahui, wa antum la ta'lamu, kita semua ini tidak mengetahui. Kita ini tahu kan ketika sudah lewat. Sehingga orang manusia itu seringkali getun buri gitu ya, namanya getun tidak pernah getun di depan. Karena taunya itu dilewat. Ruwongunu kan gitu ya, manusia itu begitu. Ruwongunu tahu begitu kan begitu ya. Ini karena manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena itu segala sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah ketetapan Allah, maka kita harus ridho. Maka disebutkan, jadi apa, ma asobakum mim musibatin illa biidznillah, apa yang menimpa kalian dari musibah-musibah itu adalah tidak mungkin kecuali tanpa izin Allah. Jadi semua yang mengenai kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Nah, ini yang perlu kita yakini. Tetapi ketika itu kondisi buruk, maka kita harus yakin Allah punya maksud. Di antara keyakinan itu, menerima maksud itu adalah sikap kita menghadapi ujian. Karena kondisi yang buruk yang kita hadapi itu, kejadian yang tampak tidak menyenangkan itu sebenarnya bisa jadi itu adalah ujian Allah yang menguji keimanan kita. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut ya, afa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika dia mengatakan iman kemudian tidak diuji, ada ujiannya? Maka Allah menguji orang-orang sebelum kalian. Walaqad fatannal ladzina min qablikum fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Walaqad fatannal ladzina min qablikum, sungguh Allah benar-benar telah menguji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamannallahu, maka Allah benar-benar mengetahui alladzina shadaqu, orang-orang yang benar keimanannya, yang keimanannya bukan bohong-bohongan. Wala ya'lamannal kadzibin, Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang imannya itu adalah iman bohong-bohongan. Jadi ujian itu Allah tampakkan kepada kita sekaligus agar kita menyadari, ternyata kalau kita masih menggerutu dengan ujian, berarti keimanan kita yang perlu kita tata lagi gitu ya, supaya kita menyadari itu. Maka di dalam Al-Quran tadi saya sampaikan, Allah berfirman antara dalam surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khair, di antara ujian yang diberikan kepada Allah adalah kondisi yang buruk. Minal khaufi, antara dari rasa takut, walju, rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kondisi kekurangan harta, wal anfus, kondisi kekurangan jiwa, artinya kita menghadapi kondisi sakit dan sebagainya, ada kematian dan sebagainya. Samarot, kita kekurangan buah-buahan, tanaman dimakan tikus habis, dilalap banjir dan sebagainya. Ini ujian. Apalagi kondisi seperti sekarang, ada sudah mulai masuk musim penghujan, kadang-kadang tiba-tiba orang itu berbalik ya, yang asalnya begitu tiba-tiba berbalik 180 derajat, itu ujian. Nah, tetapi dalam kondisi begitu Allah sampaikan, wabasyiris sabirin, kasihlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Idza asabat musibah, ketika mengenai mereka itu musibah, ada bencana tadi itu, rasa lapar, rasa haus, sakit, kekurangan buah-buahan, ditipu orang dan sebagainya. Ketika menghadapi seperti itu, katakan innalillah. Dia mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu adalah orang yang ketika menghadapi musibah beristirja, artinya mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atau kita introspeksi,
Ketika kita menghadapi ujian, di samping kita sikapi dengan kesabaran, kita introspeksi. Mengapa ada ujian seperti ini? Mengapa kita ditimpa sakit? Jangan-jangan kita sakit ini karena gaya hidup kita yang keliru, kan gitu ya. Makannya tidak terkontrol. Padahal Allah menyampaikan kulu washrabu, makan dan minum, tetapi wala tusrifu, janganlah israf. Nah, israf itu berlebihan itu macam-macam. Israfnya orang sehat dengan israfnya orang sakit tentu berbeda. Orang terkena diabetes itu tentu harus jaga. Dia tidak boleh berlebihan mengkonsumsi gula. Ketika dia mengkonsumsi karbohidrat, bagi orang yang penderita diabetes dengan orang yang normal, israfnya berbeda. Sudah tahu kena diabetes, mengkonsumsi karbohidrat berlebihan, maka menjadi lebih parah. Kadar gulanya menjadi lebih tinggi. Itu kan contoh logika yang bisa kita terima. Karena itu disebutkan zuharul fasadu fil barri wal bahri, ditampakkanlah keburukan di daratan dan di lautan. Itu keburukan apapun. Bima kasabat aydina, semua itu antara lain diantaranya karena sebab tangan manusia sendiri. Ada kerusakan lautan, ada bencana alam, ada bencana sosial. Bencana sosial seperti kerusuhan, ada demo masyarakat, ada ketidakpuasan yang kemudian menyebabkan konflik di masyarakat. Mesti ada yang keliru di antaranya. Siapa misalnya? Otoritas kebijakan yang tidak adil. Itu adalah teguran. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un, agar Allah mengendaki agar manusia itu merasakan sebagian dari perbuatan mereka. Tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Artinya setiap kejadian itu ada dampak, ada yang perlu kita introspeksi. Contoh gempa bumi. Nah, cuman kadang-kadang ada orang muncul mengatakan begini gitu ya. Ketika kita bicara seperti ini, itu berarti menghakimi korban, kan begitu ya? Kita bicara ada gempa bumi, lalu kita bilang gempa bumi itu antara lain akibat dari perbuatan manusia. Nah, kita lalu dikatakan itu sudah menghakimi korban. Padahal enggak begitu. Karena bisa jadi korban itu dampak dari yang dilakukan oleh orang lain, kan gitu ya? Karena itu introspeksinya bukan hanya korban, semuanya harus introspeksi. Otoritas kebijakan harus introspeksi ketika ada musibah seperti itu. Ada banjir misalnya, kemudian ada korban jiwa, semuanya harus introspeksi. Satu sisi bagi yang menerima yang ditimpakan korban justru ujian bagi mereka, ketika dia sabar maka akan meningkatkan peringkat mereka. Bagi yang selamat ini adalah momentum untuk introspeksi diri agar kembali kepada jalan yang dituntutkan kepada Allah. Kemudian ada satu ungkapan yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, ini yang sering disampaikan. Jadi ujian yang disampaikan oleh Allah itu sekaligus adalah perkenalan Allah kepada kita pada sifat-sifatnya. Jadi Allah itu punya sifat rahmat, Allah itu punya sifat kasih sayang, tetapi juga Allah punya sifat Al-Qahar yang memaksa manusia, menyebabkan manusia tidak berdaya ketika Allah tunjukkan sifat itu. Maka ujian itu antara lain, kata Ibnu Athaillah, adalah bagian dari itu. Sehingga kata Ibnu Athaillah, mata atoka, ketika Allah memenuhi apa yang kita inginkan, maka Allah itu asyhadaka birrahu, Allah mempersaksikan kepada kalian sifat kebaikannya. Yang Allah lebih banyak memperlihatkan sifat kebaikannya. Kita diberikan sehat, kita diberikan kondisi seperti sekarang ini ya. Kadang-kadang orang itu kan dikenakan ujian sebentar saja seakan-akan ujian selama-lamanya ya. Tetapi ketika diberikan kondisi baik sekian lama tidak menyadari itu kebaikannya. Ketika hidup sehat-sehat tidak pernah menyadari sehat itu sesuatu kebaikan. Nah, kemudian memandang rezeki itu hanya hal yang bersifat materi. Ini juga salah juga.
Definisi rezeki itu adalah kullu ma yuntafa'u bihi. Itu rezeki. Setiap apa yang kita memanfaatkan itulah rezeki. Jadi kalau belum kita manfaatkan ya belum rezeki kita. Karena itu kalau kekayaan alam orang Indonesia itu dimanfaatkan oleh orang asing itu rezeki mereka kan gitu, karena kita salah melakukan praktek mengurusnya. Nah, jadi rezeki kita yang sedang kita nikmati ini kesehatan rezeki. Kita dikasih air minum belum menjadi rezeki kita kalau belum kita minum. Belum kita minum itu rezeki kita. Sebab bisa jadi ini nggak jadi kita minum karena tumpah. Nah itu rezeki. Nah ini penting kita menyadari yang seperti itu. Kata Ibnu Athaillah lagi, wa mata mana'aka asyhadaka qahru. Ketika Allah tidak menuruti apa yang kita kehendaki, Allah menunjukkan sifat kuasanya kepada kita. Kadang-kadang kita ingin sehat tetapi dikasih sakit, maka keinginan kita tidak keturutan. Maka itu berarti Allah memaksa kita untuk menyadari kalau sudah mengendaki sakit, ya sudah sakit. Walaupun kita berobat kemana saja, kalau belum waktunya sembuh, maka ya enggak sembuh. Maka kita diajari fa'idza maridtu, ketika aku sakit fahuwa yashfin, dialah yang menyembuhkan. Nah, berarti obat yang kita gunakan itu bukan penyembuh tetapi itu wasilah. Tetapi di dalam hukum alam ini Allah memerintahkan ada berlakunya hukum yang disebut sunnatullah. Ketika sakit maka kita diperintahkan mencari obat. Innallaha anzalat da'wa wa ja'ala likulli da'in dawa'un fatadawau wa la tadawau biharamin. Innallaha anzalat da'wa, Allah menurunkan sakit dan penyakit, menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in, dan menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Maka fatadawau, berobatlah. Nah, jadi berobat itu adalah wasilah, tetapi bukan obat itu yang menyembuhkan kita. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika sakit, dialah sebenarnya yang menyembuhkan kita. Kalau kita diperintah berobat itu hanya wasilah saja secara sunnatullah. Artinya ketika kita minum obat pun kalau Allah tidak mengendaki sakit ya mengendaki sembuh ya tidak sembuh. Sebaliknya ketika kita tidak minum obat sekalipun kalau Allah mengendaki sembuh yang sembuh. Sehingga ada orang yang kemudian punya keyakinan karena fa'idza maridtu fawashin, kemudian ketika sakit tidak berobat, sudah pasrah kepada Allah. Nah yang seperti ini ketika hatinya betul-betul kokoh ya nggak bisa kita salahkan juga kan gitu ya, dan bisa sembuh juga gitu ya. Nah kata Ibnu Athaillah lanjutannya fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika. Maka pada semua kondisi itu Allah memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Jadi wa mubilan biwujudi lutfi alaika, dan Allah menghadapi kita semua dengan kelembutannya, dengan sifat rahmannya tadi itu. Nah, sehingga kata Ibnu Athaillah innama yu'libukal man'uli adami fahmika anillah. Apa yang kita rasakan tadi itu terasa pedih sebenarnya karena kita tidak faham saja, tidak mengerti saja dengan Allah. Tidak mengerti saja dengan sifat-sifat Allah. Karena di balik penolakan itu mesti ada kebaikan-kebaikan. Seperti ayat yang disampaikan tadi, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Kemudian manusia itu seling salah faham ya. Dalam Al-Quran disebutkan kesalahpahaman manusia, misalnya di dalam surat Al-Fajr, wa ammal insanu, adapun manusia idza mabtalahu rabbuhu, ketika Tuhannya menguji dengan kondisi yang baik, fa akramahu, lalu Allah memuliakannya, wa na'amu, dan berikan nikmat. Nah, ketika ujiannya ujian yang baik, apa katanya? Fa yaqulu rabbi akraman, Tuhanku baik gitu ya. Tetapi ketika diuji sebaliknya, idza mabtalahu faqadara rizqahu, rizkinya dikurangi, rezekinya seret, ekonominya seret, dia bilang fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinaku. Nah, karena itulah ini pentingnya kita diuji oleh Allah.
Nah, agar kita stabil secara emosi, maka mengokohkan keimanan menjadi hal yang penting. Itulah dikatakan di dalam surat Al-Hadid, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kita tidak bersedih terhadap yang luput, sekaligus kita tidak terlalu bergembira dengan apa yang kita ini. Karena itulah kita berdoa, okay? Jadi kita diajari doa, kata Nabi, kita diminta berdoa itu dengan isinya terserah gitu. Summa la yad'u ba'du ba'da dzalika bima syaa, sesuai dengan kehendak kita. Mari kita berdoa, nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna fil qada'i ka radin walin na'ma'ika syakirin wa 'alal bala'i sabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.